pertama ini kami akan membahas tentang konsep dasar official statistik. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Zulkarnain. Kepada Zul, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berikut adalah hasil alih bahasa kami mengenai Handbook 1 yang berjudul The Basis of Official Statistics. Yang pertama adalah pengertian dari statistik resmi atau official statistik, merupakan informasi statistik mencatat berbagai fenomena yang mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan rakyat secara sistematis dan teratur. Tujuannya adalah menggambarkan perkembangan dan dasar faktual di bidang demografi, ekonomi, sosial, dan masyarakat, lingkungan, dalam seluruh lapisan masyarakat di berbagai negara. Selain itu, informasi statistik menjadi dasar bagi pebisnis untuk membuat keputusan bisnis berdasarkan situasi ekonomi yang terjadi. Selanjutnya adalah statistik resmi di dimensi internasional telah dilakukan selama bertahun-tahun. Awalnya dimulai dari tahun 1990 yang merupakan aturan dasar mengenai statistik resmi dan bagaimana melaksanakannya diatur oleh UNFPOS yang awalnya dikembangkan oleh CIS pada awal tahun 90-an. Kemudian aturan ini digunakan oleh UNEC tahun 1992, selanjutnya oleh UNSC pada tahun 94, kemudian oleh UNESC pada tahun 2013 dan UNGA pada tahun 2014. Kerjasama internasional tersebut akhirnya menghasilkan statistik resmi modern mengenai metode, standar, prosedur, dan implementasi statistik di seluruh dunia. Kemudian untuk dasar statistik resmi itu sendiri, seperti pada umumnya terdapat 10 prinsip pelaksanaannya. Pertama, statistik resmi harus disusun dan disediakan oleh Badan Statistik Resmi untuk menghormati hak warga negara mengenai informasi publik. Kedua, menentukan metode dan prosedur sesuai dengan pertimbangan profesional yang ketat, termasuk prinsip-prinsip ilmiah dan etika profesi. Ketiga, menyajikan informasi berstandar ilmiah tentang sumber, metode, prosedur statistika. Keempat, memiliki hak mengomentari penyalahgunaan dan interpretasi statistik yang salah. Kemudian kelima, menyediakan data untuk tujuan statistik dari berbagai jenis sumber, baik itu survei atau catatan administratif. Yang keenam, mengatur kewajiban untuk menghormati kerahasiaan statistik. Yang ketujuh, undang-undang, peraturan, dan langkah-langkah sistem statistik harus dipublikasi. Yang kedelapan, mengedepankan koordinasi antara lembaga statistik. Yang kesembilan, merekomendasikan penggunaan konsep internasional, klasifikasi, dan metode oleh lembaga statistik di setiap negara. Yang terakhir adalah merekomendasikan kerjasama bilateral dan multilateral dalam statistik. Kemudian untuk yang statistik di bidang nasional akan dijelaskan oleh Intan, silakan. Baiklah, selanjutnya Kantor Statistik Nasional dan Sistem Statistik Nasional. NSO adalah kantor yang bersifat publik yang dibebankan dengan masalah statistik mengenai kondisi negara secara menyeluruh. NSS atau National Statistical System suatu negara terdiri dari kantor statistik nasional dan semua produsen statistik resmi lainnya. Kerjasama yang erat antara NSO dan produsen statistik resmi lainnya sangat dianjurkan dalam formasi internasional dan dilaksanakan di sebagian besar negara. Kerjasama NSO dan produsen statistik lainnya diperlukan untuk memastikan bahwa cakupan statistik resmi itu memadai, menghindari adanya duplikasi pengumpulan data dan kegiatan statistik lainnya, serta perlu bahwa semua statistik resmi didasarkan pada metode ilmiah dan standar di mana mereka memiliki dasar yang sama dari konsep, klasifikasi, dan prosedur. Selanjutnya, peran kepala ahli statistik. Kepala statistik harus proaktif membuka dialog dengan pemerintah tentang perlunya informasi statistik, layanan statistik, dan pendanaannya. Kepala statistik harus menjelaskan perlunya menerapkan seperangkat metode, standar, dan prosedur yang seragam di seluruh NSS, menganjurkan untuk melaksanakannya, dan berusaha untuk memastikan bahwa standar yang disepakati diikuti di semua statistik resmi negara. Kepala statistik harus menjaga kegiatan perstatistikan terhadap campur tangan politik dan tidak profesional lainnya. Kepala statistik memastikan bahwa statistik disusun, diproses, dan dirilis secara konsisten, dengan transparansi dan integritas penuh, sebanding dari waktu ke waktu dan antar negara, diikuti dengan praktik internasional dan internal yang telah mapan. Selanjutnya, kerahasiaan statistik.
NSO dalam menyelenggarakan pengumpulan data memastikan kerahasiaan data individu dan tidak akan melepaskan atau memberikan akses ke data individu yang dapat diidentifikasi. Informasi yang dikumpulkan atau diperoleh ini digunakan hanya untuk tujuan statistik. Jika kerahasiaan data tidak diperhatikan, kepercayaan yang diberikan penyedia data ke NSO akan terkikis, yang pada gilirannya menurunkan kemauan orang dan pebisnis untuk menyediakan data. Baik, materi selanjutnya kami dilanjutkan Kak Hasran. Ya, selanjutnya siapa saja pengguna statistik resmi. Yang pertama ada pemerintah yang penggunaannya itu untuk mendapatkan pengetahuan tentang perkembangan di berbagai bidang di masyarakat, mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan serta melakukan monitoring untuk menilai sejauh mana progresnya. Terus yang kedua ada pebisnis untuk menilai situasi ekonomi dan memutuskan rencana bisnis mereka. Terus yang ketiga ada media untuk yang penggunaannya itu untuk melaporkan perkembangan utama dalam masyarakat, menilai ekonomi, sosial, dan situasi lingkungan, dan umumnya bertindak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakannya. Terus ada komunitas akademik yang penggunaannya itu untuk pengajaran dan penelitian. Selanjutnya ada organisasi non pemerintah atau LSM, yaitu untuk penggunaannya untuk mengukur kebutuhan kegiatan dan menentukan di mana harus memusatkan perhatian dan layanan mereka. Selanjutnya ada masyarakat luas, yaitu untuk menilai situasi dan perkembangan bagi masyarakat itu sendiri. Selanjutnya menjaga hubungan dekat dengan pengguna. Untuk menghadapi permintaan statistik dalam memenuhi kebutuhan berbagai kelompok pengguna, NSO dan produsen statistik harus menjalin hubungan dekat dengan pengguna. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, mengoperasikan Dewan Penasihat Statistik yang terdiri dari perwakilan pengguna dari berbagai lembaga dan kelompok seperti kementerian, organisasi pasar, tenaga kerja, akademisi, dan lembaga penelitian, serta perwakilan sipil. Dewan Penasihat Statistik dapat memberi saran kepada NSO dan produsen statistik lainnya bagaimana menanggapi permintaan pengguna dan membantu menetapkan prioritas untuk produksi statistik sesuai dengan permintaan. Yang kedua itu NSO dan produsen official statistik lainnya berpartisipasi dalam kerjasama statistik internasional. NSO dapat memanfaatkan kerjasama internasional untuk belajar dari apa yang dilakukan negara tetangga dalam hal official statistik dan bagaimana mereka mengelolanya dalam memperluas program statistiknya. Yang ketiga ada NSO mengoperasikan departemen diseminasi yang bertanggung jawab untuk merilis hasil dan laporan statistik serta untuk berkomunikasi dengan penggunanya. Website merupakan sarana penting untuk berkomunikasi dengan pengguna mencari feedback dan pandangan pengguna tentang permintaan dan tingkat kepuasan pengguna, dan mengukur kebutuhan dan prioritas pengguna. Selanjutnya ada portal data, adalah platform data interaktif berbasis web yang menyediakan akses ke satu atau lebih database yang berisi indikator statistik. Portal data telah menjadi sarana penting untuk membuat statistik tersedia di dalam pemerintah dan publik. Selanjutnya data untuk official statistik. Pada dasarnya ada 3 cara untuk memperoleh data. Yang pertama ada survei, pertanyaan langsung kepada individu, rumah tangga, bisnis, dan institusi. Yang kedua, perolehan data administratif dari pemerintah dan sumber administrasi lainnya. Dan yang terakhir, pemanfaatan sumber data lain seperti aliran data komersial dari bisnis, data geospasial, data dari sensor, dan data media sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu membandingkan metode pengumpulan data. Seperti yang kita ketahui, metode pengumpulan data pada 2.9 ada survei secara langsung. Survei ini terbagi 2 juga. Yang pertama itu ada survei secara menyeluruh yang biasa kita sebut dengan sensus. Adapun juga survei sampel ataupun yang biasa kita sebut survei.
Jadi ada keuntungan dari survei ini. Yang pertama, datanya itu ada di muka yang ditentukan untuk tujuan statistik. Yang kedua, pengumpulan data diatur untuk merespon secara tepat sesuai dengan kebutuhan data dan statistik dengan fenomena tertentu. Yang ketiga, dapat dilakukan pada interval waktu tertentu, misal bulanan, triwulanan, maupun tahunan, dan maupun interval lainnya. Dan dapat tetap dipertahankan, yang mana survei yang berbeda pada dasarnya dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Keuntungan selanjutnya itu variabel baru dapat ditambahkan untuk menangkap isu-isu baru, dan juga beberapa variabel yang sudah usang bisa dipangkas. Dan kerugiannya yaitu untuk survei ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Selanjutnya yaitu data administratif, di mana memiliki keuntungan relatif mudah dan biaya yang rendah. Kemudian dapat menyusun statistik berdasarkan sumber administratif, di mana ketika memperoleh data dari sumber administratif tersebut bisa didapatkan dengan cukup cepat dan teratur. Kemudian menghindari keharusan meminta data secara langsung dari individu, rumah tangga, maupun perusahaan. Kemudian kerugiannya itu data tersebut dikumpulkan untuk penggunaan administratif, jadi mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan statistik dari masalah yang diberikan. Kemudian ada sumber data lain yang biasa disebut dengan big data. Kemudian untuk keuntungannya yaitu membuka kemungkinan untuk memperoleh data dengan fenomena lain ataupun baru di berbagai bidang, seperti perdagangan, komunikasi, dan media sosial, yang memungkinkan analisis baru atau memperluas tentang masalah ekonomi dan sosial lainnya. Untuk kerugiannya yaitu untuk tujuan statistik, beberapa sumber tidak didefinisikan dengan baik, tidak terstruktur dengan baik, atau kurang konsisten, dan dapat dibandingkan. Terus, untuk kerugian lainnya itu cukup sulit di banyak negara untuk mendapatkan izin perusahaan, yaitu di mana kita tidak dapat izin untuk mengakses database-nya dan aliran data mereka, karena perusahaan lebih suka merahasiakan transaksi bisnis mereka. Baik, untuk subbab selanjutnya dijelaskan oleh Aldo. Baik, akan saya lanjutkan mengenai indikator pembangunan berkelanjutan. Di tahun 2017, Majelis Umum PBB mengadopsi agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi ada 231 indikator untuk memantau kemajuan, menginformasikan kebijakan, dan memastikan akuntabilitas semua pemangku kepentingan. Penerapan indikator SDG pada tahun 2017 ini sangat menambah beban dan ketegangan pada NSO dan produsen statistik resmi lainnya di dunia dalam menghasilkan data pembangunan. Kemudian banyak indikator SDG yang tidak dikompilasi di sebagian besar dunia. Nah, untuk upaya peningkatan pendataan dan penyusunan statistik ini seharusnya dibarengi dengan peningkatan investasi infrastruktur statistik, lalu peningkatan belanja pemerintah di bidang statistik. Kemudian untuk proses produksi statistik, ada generic statistical business process model atau disingkat GBSPM, itu mengidentifikasi dan menjelaskan bahwa ada 8 fase dari keseluruhan proses produksi statistik. Ya, untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, itu menentukan kebutuhan. Nah, pada menentukan kebutuhan ini akan ditentukan statistik apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, dan apa tujuannya. Lalu yang kedua ada desain. Pada desain ini akan melibatkan penentuan bagaimana produk baru harus diproduksi dan merancang metode dan prosedur untuk membuatnya. Yang ketiga, pembangunan. Di pembangunan ini akan melibatkan pembangunan dari alat untuk memproduksi produk baru atau produk yang diubah. Lalu ada pengumpulan, yang akan melibatkan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk produk statistik baru atau yang diubah. Kemudian yang kelima, fase proses. Nah, di fase proses ini akan melibatkan pengecekan dan mengedit data yang dikumpulkan
dan mempersiapkannya untuk dianalisis serta melakukan tabulasi yang diperlukan. Keenam, fase ini melibatkan menganalisis statistik baru, meletakkan dasar untuk laporan hasil analisis dari statistik baru atau yang diubah. Selanjutnya yang ketujuh, fase diseminasi, melibatkan perilisan aktual dari statistik dan siaran pers, serta laporan berikutnya sesuai dengan kalender rilis NSO. Kemudian fase evaluasi, akan melibatkan evaluasi produk baru dan proses produksi yang sudah diterapkan. Kemudian ada mengelola kualitas. Di NSO dan produsen official statistik itu ada United Nations Fundamental Principle of Official Statistics atau singkatannya UNFPOS, yaitu itu tidak memihak, akurasi, relevansi, dan adanya ketepatan waktu. Di tingkat dunia ada National Quality Assurance Framework for Official Statistics atau singkatannya NQAF oleh UNSC di tahun 2012. Kemudian ada NQAF manual oleh UNSC 2019. Yang terakhir di ESS itu mengadopsi Quality Assurance Framework of the European Statistical System yang menghasilkan ESS Handbook for Quality and Metadata Reports di tahun 2020. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nana. Oke, sekarang masuk ke subbab 2.15 yaitu diseminasi dan mengomunikasikan statistik atau communicating the statistics dalam bahasa Inggris ya. Saat ini sebagian besar NSO merilis statistik mereka dengan cara digital, khususnya di situs web mereka. Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya diseminasi di digital itu lebih rendah jika dibandingkan dengan media kertas atau cetak seperti buku dan sebagainya. Yang kedua, itu diseminasi digital lebih mudah dalam teknisnya dan dapat memastikan langsung kualitas statistik yang lebih tinggi dibandingkan di kertas. Yang ketiga, diseminasi digital berlangsung dengan cepat sehingga hasil temuan statistik yang baru bisa langsung diakses oleh pengguna setelah disatukan atau dikompil. Yang terakhir adalah dapat mengakses statistik secara bersamaan untuk semua pengguna. Next. Nah, kemudian International Monetary Fund atau IMF telah mengeluarkan 3 standar diseminasi yang diikuti oleh negara-negara anggota. Mereka menjelaskan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh negara-negara tersebut. Ketika cakupan tersebut antara lain, yang pertama terkait cakupan statistik yang dihasilkan dan periode waktu penyediaannya. Kemudian yang kedua adalah persyaratan waktu penerbitan statistik yang telah ditentukan sebelumnya menurut kalender rilis. Dan yang terakhir, persyaratan untuk metadata seperti metode klasifikasi yang dilakukan dalam produksi statistik. Nah, standar diseminasi selain dari IMF tadi juga diperkuat lagi dengan adanya ESS-COP atau European Statistics Code of Practice yang diikuti dan dihormati oleh semua NSO dan produsen official statistics lainnya. ESS-COP ini berisi prinsip dan panduan khusus yang relevan dengan penyebaran statistik dengan menetapkan persyaratan khusus untuk mengklarifikasi hasil statistik, keteraturannya, ketepatan waktu, dan bagaimana isinya. Next. Nah, sekarang 2.16 kerjasama statistik internasional. Kerjasama internasional dalam statistik resmi atau official statistik telah berlangsung lama dan menyeluruh. Adapun tujuan dilakukannya kerjasama internasional ini antara lain, yang pertama memastikan official statistik yang memadai untuk penggunaan nasional dan internasional. Yang kedua, statistik resmi antar negara yang selaras. Yang ketiga, mengembangkan metode, standar, dan sistem. Yang keempat, meningkatkan kejelasan dan kualitas official statistik. Yang kelima, mendiseminasikan statistik nasional di tingkat internasional. Next. Dan yang terakhir, membangun kapasitas untuk penyediaan dan penggunaan statistik resmi di negara berkembang. Nah, contoh kerjasama internasional dalam official statistics yaitu diantaranya yang pertama dari WHO atau World Health Organization, yaitu keselarasan dan pengembangan statistik kesehatan serta pengumpulan statistik kesehatan dari negara-negara anggota. Yang kedua, International Labour Office atau ILO, yaitu menyelaraskan dan mengembangkan standar statistik tenaga kerja. Dan yang ketiga, Food and Agriculture Organization atau FAO, yang menaruh perhatian pada statistik pertanian, kehutanan dan perikanan, serta produksi dan suplai makanan di dunia. Nah, di sini contohnya hanya 3, sebenarnya masih banyak lagi kerjasama di level internasional lainnya. Oke,
yang terakhir akan dijelaskan oleh Vincent. Selanjutnya mengenai tantangan konstan dari modernisasi official statistik, perkembangan teknologi yang luas akhir-akhir ini tentunya membantu proses modernisasi dalam official statistik. Beberapa proses modernisasi yang terjadi yaitu adanya digitalisasi terhadap database, kuesioner, dan metode pengumpulan data dari yang semula manual diubah menjadi digital, sehingga meningkatkan efisiensi dari official statistik sendiri. Selanjutnya juga terjadi peningkatan terhadap kapasitas penyimpanan data serta penanganan data itu sendiri. Dengan demikian juga terjadi peningkatan terhadap keamanan dan kerahasiaan data secara digital. Selanjutnya, terdapat juga dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Pandemi ini berdampak pada proses pengumpulan data di lapangan karena adanya keharusan untuk menjaga jarak. Sehingga hal tersebut berdampak pada keterlambatan pengumpulan data dan merujuk pada pentingnya data registrasi administratif untuk metode pengumpulan datanya. Selanjutnya, proses produksi statistik juga menjadi terganggu akibat pekerjaan yang dilakukan secara virtual, sehingga menimbulkan kendala dalam hal jaringan dan ketersediaan perangkat komputer, karena tidak semua perangkat komputer yang tersedia memadai. Dampak terakhir yang ditimbulkan yaitu adanya pemotongan anggaran dari NSO sendiri yang dialihkan untuk penanganan COVID-19 sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan atau pembatalan publikasi official statistik. Untuk sebab terakhir yaitu mengenai infrastruktur dan sumber daya dari NSO. Pengoperasian NSO sebenarnya tidak membutuhkan tempat dan infrastruktur yang khusus, tetapi NSO membutuhkan peralatan komputer yang memadai. Selain itu juga membutuhkan kebutuhan dasar perkantoran lainnya. Untuk peralatan komputernya sendiri, NSO memerlukan komputer yang memadai dengan berbagai sistem software yang mendukung. Serta peralatan dan software yang tersedia harus selalu diupdate untuk mendukung kinerja staf dari NSO. Selanjutnya, NSO juga membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan profesional di berbagai bidang, bukan hanya dalam bidang statistik saja, tapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Selain itu, NSO tentunya juga membutuhkan sumber daya keuangan untuk membiayai keseluruhan aktivitas statistik. Karena itu, anggaran untuk kegiatan statistik yang dilakukan oleh NSO perlu diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan?